Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Qasim selaku dosen pengampu agama Islam dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kerukunan antar umat beragama. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hisang Amara Kamini Anwar dari NIM 39 sebagai moderator. Lalu ada rekan saya Mas Syayu dengan nomor NIM 14 dan Nuralina Nailul Farad dengan nomor NIM 21, Sania Salma Salsabila dengan nomor NIM 57, dan Rifka Sofiatur Rohmah dengan NIM 35. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekuensinya, tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan yang dipilihnya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaannya. Namun, negara wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan atau menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kesehatan atau kesusilaan umum. Secara normatif, dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam 8 komponen, yaitu yang pertama, kebebasan internal. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya. Yang kedua yaitu kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahannya. Yang ketiga yaitu tidak ada paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. Yang keempat yaitu tidak diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal-usulnya. Yang kelima yaitu hak dari orang tua dan wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Yang keenam yaitu kebebasan lembaga dan status legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. Yang ketujuh yaitu pembatasan yang diizinkan oleh kebebasan eksternal. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Yang kedelapan yaitu non-derogability. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. Selanjutnya adalah jaminan kemerdekaan beragama dalam UUD 1945. Yang pertama yaitu dalam pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Yang kedua adalah pasal 28E ayat 2 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang ketiga adalah pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya adalah pandangan agama tentang toleransi. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup.
Toleransi begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam. Perkembangan Islam dan wilayah-wilayah luar Jazirah Arabia yang begitu cepat menunjukkan bahwa Islam dapat diterima sebagai rahmatal lil alamin atau pengayom semua manusia dan alam semesta. Pandangan agama tentang pluralisme. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum dinalillahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Namun, menurut beberapa orang, pluralisme agama atau semua agama sama, bertentangan dengan ajaran Islam sebab dengan paham tersebut dakwah Islam menjadi terputus. Syariat Islam terhapus, bahkan akidah Islam tergerus. Kemudian kekhawatiran tentang paham pluralisme agama. Yang pertama, peleburan nilai-nilai agama Islam ke dalam arus pemikiran modernisasi dan globalisasi. Yang kedua, diproklamirnya praktek kawin beda agama. Dan yang ketiga, pluralisme tidak membenarkan penganut atau pemeluk agama lain untuk menjadi dirinya sendiri atau mengekspresikan jati dirinya secara utuh, seperti mengenakan simbol-simbol keagamaan tradisional. Pandangan agama Islam tentang hak asasi manusia. Umat Islam sebagai perintis negeri ini mempunyai tanggung jawab untuk mencegah sebab musabab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya yaitu korupsi. Sebab korupsi itu sumber akar permasalahannya adalah demokrasi yang transaksional yang dipenuhi dengan suap-mensuap. Adapun garis besar dari hak asasi manusia itu adalah manusia dalam Islam sudah diciptakan dengan sempurna. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4. Kesempurnaan manusia setidaknya ada 3. Yang pertama, kesempurnaan manusia itu ada di dalam hati nuraninya. Sumber perasaan, intuisi, semangat, ruh, serta sumber kejiwaannya ada di hati. Hati itu ada, tetapi tidak kelihatan. Itu barang gaib, hanya Allah saja yang mengetahui. Siapa yang hatinya mengingat Allah, maka hidupnya akan tenang. Yang kedua, manusia itu diberi otak. Otak dapat dilihat dengan alat kesehatan. Sepanjang otak itu sehat, otak dapat digunakan untuk berpikir. Jika banyak meminum minuman keras dan suka berbohong, maka itu akan dapat merusak hati juga otak, termasuk korupsi. Korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat atau aparatur negara yang tidak jujur. Setiap barang, makanan, minuman yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak halal, misalnya korupsi, maka itu dapat merusak hati serta otak. Yang ketiga, kesempurnaan manusia karena diberikan unsur material, yaitu badan. Ada mata, telinga, hidung, dan selainnya, semua saling melengkapi. Dengan demikian, ada 3 unsur manusia dapat disebut sebagai makhluk yang sempurna. Hati atau kolbu sebagai sumber keimanan, perasaan, otak yang memproduksi pikiran-pikiran yang sehat, serta badan yang sehat karena olahraga, makan secukupnya, makan makanan yang halal, dan sebagainya. Sepanjang 3 unsur itu ditegakkan dengan benar oleh manusia, berarti ia telah menegakkan hak asasi manusia dalam dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW merupakan salah satu sosok revolusioner sekaligus penyumbang penegak hak asasi manusia yang gigih seantero jagat. Ia tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Al-Quran, namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan kesungguhan.
Salah satu kegigihan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan hak asasi manusia, yakni memurnikan ajaran maupun kebiasaan yang ada pada zaman, yakni tradisi masyarakat Arab Jahiliyah di Makkah, yang sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Bukti lainnya merupakan pidato Muhammad bin Abdullah pada tahun 632 Masehi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Arafah. Bahkan deklarasi tersebut disebut-sebut sebagai dokumen tertulis pertama yang berisi tentang hak asasi manusia. Secara sederhana, dapat disimpulkan jika dunia internasional baru mengenal hak asasi manusia ribuan tahun pasca adanya konsep hak asasi manusia mumpuni yang diprakarsai oleh Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pandangan tentang persatuan umat beragama. Persatuan dan kerukunan merupakan awal dan pondasi terjalinnya ukhuwah persaudaraan dalam masyarakat. Di dalam agama Islam, persatuan harus diterapkan untuk melahirkan izzatul Islam, yaitu kemuliaan Islam. Sedangkan, penyebab runtuhnya persatuan dan kerukunan di masyarakat biasanya diakibatkan perilaku kita sendiri, antara lain memperolok-olok orang lain, mencaci orang lain, memanggil orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, dan memanggil orang lain dengan gelar yang tidak disukai, berburuk sangka, dan mencari kesalahan orang lain. Pandangan tentang persatuan dan kesatuan umat beragama ada pada surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini menegaskan perlunya sesama umat Islam memelihara persatuan dan kesatuan dengan cara berpegang teguh pada tali Allah, yaitu ajaran dasar Islam sebagaimana ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Perbedaan yang bersifat non-prinsip seperti perbedaan mazhab dan fikih misalnya tidak perlu dipersoalkan, karena itu adalah hasil ijtihad masing-masing ulama yang sama-sama mendasarkan pandangannya kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian adalah pandangan tentang persatuan antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, bahasa, hingga agama. Tidak dapat dipungkiri, negara akan terpecah belah jika antar umat beragama tidak mampu menjalin persatuan dan kesatuan. Cara untuk menjaga agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga adalah menghargai perbedaan yang ada. Ya, toleransi. Toleransi merupakan sikap atau sifat berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Kemudian, sikap yang harus ditumbuhkan antar umat beragama adalah yang pertama, sikap menghormati dan menghargai, menjunjung tinggi toleransi, dan menghindari pemicu terjadinya konflik. Contoh pemicu terjadinya konflik ini adalah masyarakat mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya paling benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.